Ya, sesungguhnya memang kami melihat pertimbangannya lebih pada kesadaran atas fakta yang ada di lapangan bahwa rata-rata guru-guru honorer kita ini pendapatannya tidak lebih dari Rp500.000 per bulan. Dan itu sudah menjadi isu yang berkembang lebih dari 4 tahun terakhir. Tidak ada upaya yang cukup terukur untuk bagaimana kemudian meningkatkan kesejahteraan. Maka menurut saya apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo di awal-awal pemerintahan ini menjadi sesuatu yang bisa menjanjikan kepada seluruh tenaga pendidik kita bahwa ada jaminan di masa yang akan datang kesejahteraan guru itu bisa betul-betul diwujudkan. Walaupun sesungguhnya memang awalan ini harus kita kawal betul. Awal yang baik ini menurut saya harus kita ukur, kita dampingi agar kemudian sampai pada satu titik di mana memang terpenuhi kesejahteraan yang paling minimum bagi tenaga pendidik kita. Karena pertanyaan kritisnya adalah apakah cukup kenaikan 1 kali gaji? Untuk apakah cukup penambahan 500.000 dari sudah tersertifikasi? Apakah cukup 2 juta yang kemudian baru mendapat sertifikasi? Cukup itu sangat subjektif, tergantung orangnya tinggal di mana, tergantung tingkat kemahalan dia tempat tinggal itu di mana. Jadi menurut saya ini awalan yang baik, tapi kemudian kita berharap 2025, 2026, 2027 sampai kemudian berakhir periodisasi kepemerintahan sekarang ini ada upaya yang terukur, tidak berhenti di angka yang kemarin diumumkan. Tapi bagaimana kemudian setelah itu ditentukan, oke, kesejahteraan itu minimum sekian. Nah, kemudian kita ngambil langkah-langkah yang terukur. Dari mana anggarannya, kemudian di Jakarta diberlakukan berapa, di Jawa Barat diberlakukan berapa. Jadi nggak boleh ini seragam. Tahap awal boleh seragam, tapi tahap berikutnya nggak boleh seragam menurut saya. Dia harus berbeda. Masa 2 juta kita berlakukan di Papua dengan tingkat kemahalan yang 10 kali lipat dari yang ada di Pulau Jawa misalnya. Nah, ini menurut saya harus kita kawal betul. Jadi saya ucapkan terima kasih atas apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sekarang. Pak, terakhir Pak, tentang kedepannya DPR RI seperti apa Pak nanti langkahnya memastikan kenaikan gaji ini tidak sementara dan tentunya untuk mendorong benar-benar kesejahteraan para guru dan juga meningkatkan kualitas pendidikan kita. Ya, menurut saya yang perlu segera dilakukan adalah melakukan perubahan regulasi, khususnya undang-undang Sikdiknas, undang-undang guru dan dosen. Menurut saya itu sudah waktunya kita lakukan amandemen, lakukan perubahan. Karena itu dasarnya. Nah, jadi kita lakukan perubahan undang-undang Sikdiknas, undang-undang guru dan dosen. Walaupun sekarang yang sudah masuk prioritas nasional itu baru undang-undang. Oke, kita menjadi pintu masuk. Nanti kita harus state di situ bahwa kesejahteraan guru itu A, B, C, D, kemudian mandatnya dari mana, semua dari mana itu akan kita rumuskan di dalam undang-undang Sikdiknas yang akan kita amandemen. Insya Allah tahun 2025 besok itu sudah mulai kita lakukan amandemen. Mudah-mudahan besok teman-teman saya dan akan kalaupun saya terlibat di dalam pembahasan amandemen undang-undang Sikdiknas itu, poin tentang guru juga menjadi bagian yang harus diselesaikan. Karena menurut saya ada 4 problem yang harus diselesaikan ketika kita mengamandemen undang-undang Sikdiknas. Pertama, urusan kurikulum. Harus kita clearkan, jangan sampai setiap ganti menteri ganti kurikulum. Oke, kita harus sepakat minimal berapa, 10 tahun, 15 tahun baru boleh ganti. Nah, itu satu. Yang kedua, masalah standar pendidikan kita. Siswa kita bagaimana, kemudian sarpras. Yang ketiga masalah guru. 4 ini menurut saya menjadi ruh dari perubahan atau amandemen undang-undang Sikdiknas. Jadi kalau semua 4 problem itu diselesaikan betul dalam amandemen, saya yakin problem tadi, ukuran kesejahteraan guru, kita nanti akan state di undang-undang bahwa setiap periodik harus ada. Misalnya apakah setiap 6 bulan, apakah setiap tahun,
berdasarkan kinerja atau apa, seorang guru harus naik pendapatannya. Tapi kita harus mengapresiasi tentang kinerjanya tadi. Nah, menurut saya itu juga jadi aturannya harus kita rubah. Bagaimana kemudian seorang guru meningkat kesejahteraannya itu, faktor apa saja yang menyebabkan itu juga harus kita set di dalam amandemen Undang-Undang Sikti.